Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Shalom, Horas Amanginang. Hari ini kita kembali akan mendengarkan renungan harian dari firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Markus pasal 14 ayat 62. Saya bacakan firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Demikian firman Tuhan. Amanginang, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Teks firman Tuhan hari ini yaitu ketika Yesus berada di depan mahkamah agama, di mana Yesus dibawa oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi untuk diadili di depan mahkamah agama. Biasanya yang dibawa di pengadilan mahkamah agama adalah orang-orang yang menghinakan ajaran agama, orang-orang yang menjelekkan tentang agama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus pada saat itu tidak pernah menghina agama Yahudi. Yesus tidak pernah menjelekkan ajaran agama Yahudi. Namun, dia tetap dibawa ke depan mahkamah agama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat harian ini, di mana inilah jawaban Yesus kepada orang-orang yang menanyakan dia. Kalau kita lihat dari ayat-ayat sebelumnya, memang Yesus ditanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan menyangkut dirinya. Tetapi Yesus tetap diam. Yesus tidak menjawab satupun pertanyaannya. Tetapi pada ayat ini, dia menjawab satu pertanyaan, di mana pertanyaan itu, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Yesus menjawab, akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Itulah jawaban Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman ini dapat kita renungkan beberapa hal. Yang pertama, jangan pernah bersaksi dusta kepada seseorang. Jangan pernah mereka-rekakan yang jahat, yang salah tentang seseorang. Hal itu bisa terlihat ketika Farisi, ahli Taurat, mereka-rekakan yang jahat terhadap Yesus. Untuk itu, melalui firman ini, sekali lagi, jangan pernah mereka-rekakan kesalahan atau kejahatan, menyaksikan kesaksian dusta tentang kehidupan seseorang, karena hal itu adalah jahat, dosa di mata Tuhan. Hukum Tuhan juga mengatakan di hukum ke-9 mengatakan jangan menyaksikan kesaksian dusta terhadap sesamamu. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di mana pada saat posisi kita dihina atau difitnah orang, ada orang yang mengatai kita dengan fitnahan-fitnahan, ada kalanya kita melihat sikap Yesus, posisi Yesus yang tetap diam, tidak menjawab satu kata pun. Memang itu amat berat, di mana orang lain telah
memberikan atau mengucapkan kata-kata fitnahan kepada kita, tetapi kita harus diam. Tetapi firman ini mengatakan demikian. Kita duduk tenang, diam, mendengarkan mereka. Karena apa? Karena jikalau kita menjawab mereka, maka akan lebih lagi mereka akan memfitnah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian ketiga dari firman ini mengatakan bahwa ada Yesus sebagai Mesias. Ada Yesus sebagai Mesias. Mesias artinya adalah keselamatan. Mesias artinya adalah pembawa keselamatan, pembawa kehidupan kepada setiap orang. Di saat hidup kita tertekan, di saat hidup kita terjepit, di saat hidup kita menghadapi berbagai masalah, disinilah ada kekuatan dari firman Tuhan yang mengatakan, akulah dia. Yesus berada di tengah-tengah himpitan kehidupan kita. Yesus Sang Mesias akan melepaskan kita. Ingatlah perkataan Yesus, akulah dia, akulah dia, akulah dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya ketika Yesus sudah berada di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, dia akan datang kembali ke tengah-tengah dunia ini di dalam penghakiman yang terakhir. Disitulah akan terlihat bahwa kitalah pemenangnya, bahwa kita akan dibebaskan, diselamatkan oleh Sang Mesias, Juru Selamat dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, renungkanlah firman Tuhan, hayatilah firman Tuhan, dan percayalah tetap kepada Yesus, Sang Mesias kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan melanjutkan kehidupan kami lewat hari yang baru. Kiranya Tuhan beserta kami dalam satu hari ini, di dalam setiap aktivitas kami. Tuhanlah yang menjagai kami. Tuhanlah yang menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini, yang menguatkan kami, di mana kami boleh tetap mengimani bahwa Yesus adalah Sang Mesias, Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan harian Hobasma ini. Ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati kehidupannya, memberikan sukacita, menambahkan rezeki, dan juga memberikan jalan kehidupan yang terbaik bagi mereka di saat mereka menghadapi goncangan masalah hidup yang tertekan. Biarlah Tuhan tetap membebaskan mereka, mengeluarkan mereka dari himpitan kehidupan masalah mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami, saat ini banyak dari jemaat Tuhan dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan mereka. Tuhan memberkati obat, makanan, minuman, dan juga memberkati para medis, agar semuanya itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepada jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit hari ini. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan hari ini dalam aktivitasnya. Biarlah Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang memberkati kita sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari beraktivitaslah, tetaplah jaga protokoler kesehatan kita,
Tuhan Yesus memberkati kita. Horas Amanginang.